mulai pidato saya dalam 3, 2, 1. Negara dibangun oleh pemuda. Akhir dari perjuangan seorang mahasiswa adalah ketika dia bisa mengabdikan dirinya ke masyarakat. Namun yang perlu digarisbawahi adalah tidak semua orang punya keistimewaan itu. Baik Dewan Juri yang terhormat serta teman berpikir kritis yang saya hargai, mosi kita pada hari ini adalah Dewan ini akan mensubsidi program studi di universitas negeri secara proporsional berdasarkan tingkat keterserapannya di dunia kerja. Saya sebagai tim pro akan berdiri kokoh untuk mendukung mosi. Dewan Juri yang terhormat, kami percaya bahwa tidak semua mahasiswa yang mempunyai keinginan ataupun tekad untuk melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi sesuai dengan minat ataupun bakatnya mempunyai keistimewaan yang mendukung. Maksud keistimewaan di sini adalah keuangan yang memadai untuk menjamin kehidupan perkuliahan mereka lancar sampai mereka di wisuda. Kita harus sadar bahwa banyak sekali anak yang punya keinginan untuk melanjutkan kuliah tapi terhalang oleh biaya. Kita juga patut sadar bahwa biaya kuliah cukup mahal. Jika ada anak yang mempunyai hal itu, maka dia dikatakan beruntung. Tapi bagaimana untuk anak yang tidak? Padahal mungkin saja dia berprestasi dan program studi yang ingin dia ambil memiliki keterserapan di dunia kerja yang tinggi. Tapi lagi-lagi dia tidak bisa punya biaya. Dia tidak bisa mengambilnya karena dia mempunyai alasan finansial. Kami merasa mosi ini benar karena sesuai dengan tujuan kami. Kami ingin memberikan motivasi kepada pemuda untuk terus meningkatkan potensi diri agar mereka siap untuk terjun mengabdikan dirinya ke masyarakat nantinya. Kenapa di sini kami memilih universitas negeri? Alasannya karena ini juga sesuai dengan tujuan awal didirikannya, yaitu memang perguruan tinggi negeri adalah milik pemerintah dan wajib nantinya para mahasiswa lulusan ini untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan negeri. Kenapa swasta tidak? Karena swasta dari awal berdiri hanya sebagai bentuk partisipasi aktif lembaga untuk membantu menyiapkan pemuda terjun ke dunia kerja. Ini bukan artinya kami itu tidak mendukung universitas swasta, tapi dikarenakan swasta punya lembaga yang menaungi masalah subsidi ini. Selain itu, kenapa pilihannya universitas negeri? Karena kami ingin pemuda yang melanjutkan kuliah untuk meningkatkan diri berkompetisi dengan calon mahasiswa lain untuk menduduki ataupun mendapatkan universitas negeri sesuai dengan program studi yang juga dia akan ambil. Dengan adanya ini akan membentuk karakter yang siap di dunia kerja. Lalu apa yang fakta yang terjadi yang sehingga kami juga mendukung mosi pada hari ini? Kami melihat banyak anak kurang mampu yang tidak bisa melanjutkan kuliah ataupun tersedak ekonomi yang akhirnya memilih untuk putus kuliah. Padahal dia punya kemampuan ataupun potensi yang nantinya akan berkontribusi pada negeri. Dampak buruknya bagi negeri adalah kehilangan bibit-bibit unggul karena terhalang oleh yang namanya finansial tadi. Misalnya Dewan Juri yang terhormat, ada mahasiswa kedokteran yang tidak bisa lagi membayar uang kuliah serta keperluannya padahal dia memiliki banyak prestasi. Apakah kita harus kehilangan dokter seperti itu di negara kita? Itu kalau satu, bagaimana jika ratusan ataupun ribuan? Inilah urgensi dan latar belakang kenapa kami pro pada mosi. Baik Dewan Juri yang terhormat, sebelum saya masuk pada argumentasi, mari kita lihat konteks status quo yang terjadi saat ini. Seperti yang kita ketahui bahwa negara kita ini dimayoritasi oleh kalangan menengah sampai menengah ke bawah dengan tingkat reproduksitas yang lumayan tinggi, di mana setiap keluarga itu mempunyai bukan hanya satu anak tetapi lebih. Dan semua anaknya itu mempunyai hak yang sama untuk menuntut ilmu. Selain itu kita juga tahu Dewan Juri yang terhormat bahwa mayoritas profesi di negara kita adalah mulai dari petani, nelayan, buruh bebas dan juga pedagang, di mana gajinya tidak cukup untuk membiayai semua anaknya. Dan kita juga tahu bahwa setiap universitas ini memiliki program studi kerja yang banyak. Kita tidak mungkin memberikan program subsidi ini kepada semua program studi. Itulah kenapa kami memilih untuk memberikan subsidi secara proporsional sesuai dengan tingkat keterserapannya di dunia kerja. Yang mana jika prospeknya lebih tinggi, maka biayanya lebih mahal, maka kami akan memberikan subsidi yang sebanding juga dengan hal itu. Jika nantinya oposisi menyangkal hal ini karena ini bentuk ketidakadilan, maka kami akan melakukan sebuah seleksi program studi yang akan dilakukan setiap universitas dan menjadi tanggung jawab universitas tersebut untuk memilih program studi yang memang relevan untuk 5 tahun ke depan, ataupun nantinya jika bisa terjadinya penggabungan program studi tersebut yang kurang berprospek dengan program studi yang lebih relevan ke depannya. Dan ini menjadi salah satu mekanisme kami nanti. Baik, selanjutnya Dewan Juri terhormat, kita akan masuk ke landasan argumentasi saya. Dan di sini saya punya 2 argumentasi penting yang akan saya bahas satu persatu Dewan Juri terhormat. Yang pertama, kenapa pada akhirnya di sisi tim kami ini akan lebih baik untuk diterapkan? Dewan Juri yang terhormat, melalui penjelasan karakterisasi serta status quo melihat urgensi yang mendesak. Jika nantinya kita benar-benar akan kehilangan banyak bibit unggul, kami merasa ini sangat benar untuk segera diterapkan.
Dewan Juri yang terhormat, kita tidak bisa mengekang perekonomian orang selalu baik, bukan? Atau pepatah juga mengatakan roda kehidupan itu selalu berputar, memanglah benar ada. Untuk mengatasi hal ini, pemberian subsidi sangatlah diperlukan. Mulai dari biaya perkuliahan, buku-buku tebal yang sangat mahal, hingga biaya kehidupan jika mahasiswa tersebut merantau dari desa ke kota, ataupun dari daerah seperti Sumatera yang merantau ke Pulau Jawa. Jadi kami ingin menyiapkan pasukan pemuda-pemuda ini untuk siap berkontribusi untuk negeri, dan tidak ada lagi yang namanya alasan finansial, karena dengan pemberian subsidi ini akan membantu mereka untuk meringankan sedikit beban mereka untuk menjalani perkuliahan ini. Lalu yang kedua, mekanisme apa yang akan kami terapkan untuk menyelesaikan masalah ini? Kami di sini sebagai tim pro punya 3 mekanisme. Yang pertama, kami akan mensurvei siswa berprestasi di setiap program studi di setiap 1 semester untuk mendapatkan biaya subsidi yang sebanding dengan survei kebutuhan di dunia kerja. Pertama-tama kami akan memetakan terlebih dahulu program studi apa saja yang relevan sampai 5 tahun mendatang, yang mana banyak dibutuhkan di dunia kerja dan prospeknya lebih tinggi. Dan nantinya kami lalu akan mendata setiap siswa yang berupa angket yang berisi data-data pribadi, data-data prestasi mereka selama berkuliah, nilai IPK ataupun nilai ujian, serta perekonomian keluarganya. Dan ini akan menjadi pertimbangan kami untuk memberikan subsidi kepada mereka kalau memang mereka berhak untuk mendapatkan subsidi tersebut. Yang kedua, untuk mengatasi ketidakadilan, kami akan meminta setiap universitas untuk bertanggung jawab dengan program studi yang ada. Kami akan menyeleksi mana program studi yang benar-benar masih akan dibutuhkan di dunia kerja. Jika ada yang tidak lagi dibutuhkan atau benar-benar urgensi, ini bisa jadi akan dikolaborasikan dengan program studi yang sama-sama relevan. Ataupun jika memang benar-benar sudah tidak dibutuhkan lagi, ini bisa dibubarkan. Untuk masalah program studi yang dikit peminatnya, kami akan mensosialisasikan jika ini memang benar-benar jurusan yang dibutuhkan di dunia kerja. Yang ketiga, kami akan terus memantau untuk penerima subsidi ini agar tetap konsisten pada nilainya. Ini sebagai pemicu juga agar mereka terus berkembang lebih baik lagi. Kami akan memberikan juga sedikit tes tambahan untuk menyeleksi keseriusan mereka dalam program ini terlepas daripada nilai akademik mereka. Lalu pada akhirnya Dewan Juri yang terhormat, poin pentingnya adalah mahasiswa melanjutkan perkuliahan untuk mengabdikan diri ke masyarakat. Kita perlu menanamkan pemikiran bahwa kuliah itu bukan hanya demi gelar, tapi untuk ikut berkontribusi dalam negeri, pada akhirnya di dunia kerja. Dan di saat itulah mahasiswa yang berhasil mengimplementasikan ilmu-ilmu yang didapatkan selama dia berkuliah bisa dikatakan menjadi pemuda sejati yang siap untuk meningkatkan Indonesia ke arah yang lebih maju lagi. Dengan pemaparan yang telah saya sampaikan serta mekanisme yang akan kami terapkan, kami percaya bahwa kami akan tetap pro pada MOSI. Sekian dan terima kasih.